Selamat pagi, salam hangat dan semangat untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai inovasi baru dari produk Hino, yang mana akan lebih canggih dari generasi sebelumnya. Di sini saya ditemani dengan dua narasumber. Yang pertama Bapak Ramdhani Lukito dan Bapak Adriwan Hutabara. Untuk info lebih lengkapnya, mari kita dengarkan para narasumber untuk memberikan penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Delia. Ya, selamat pagi. Izinkan saya Ramdhani Lukito ya untuk share mengenai keunggulan dari produk yang baru kita ini ya, yang mana kita sebut dengan Hino Euro 4 ya. Hino Euro 4 ini mengikuti kebijakan dari pemerintah ya terkait kewajiban untuk unit yang diproduksi per tanggal 12 April 2022 tentunya itu harus memenuhi standar uji emisi dari Euro 4 ya, yang mana semua produsen termasuk Hino sendiri langsung menerapkan di seluruh line up produknya, sehingga mulai per tanggal 12 April itu kita yang ada di Hino ini semuanya sudah memenuhi standar Euro 4. Bagaimana dengan fiturnya sendiri ya? Fiturnya sendiri ada DOC, yaitu Diesel Oxidation Catalyst ya. Ada juga EGR ya, Engine Gas Recirculation dan juga Selective Catalyst Reduction ya. Yang mana semua fitur itu ya diproduksi untuk memenuhi dari tuntutan tadi lulus Euro 4 emission gas buangnya. Ya, dan tak lupa terkait turbonya sendiri yang dulu kita masih pakai turbo lama ya, Westgate, sekarang udah VNT, variable nozzle turbo ya, yang mana ini akan berdampak pada efisiensi bahan bakar yang tentunya akan jadi lebih baik ya, dan pastinya tenaga juga bisa lebih baik lagi ya dibanding tipe yang sebelumnya. Oke, perkenalkan nama saya Dederian Dahlan Sapei. Di sini saya akan menjelaskan untuk lokasi-lokasi komponen-komponen after treatment pada Hino Euro 4 khususnya untuk unit Dutro. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Baik, nama saya Fajar Rianto Nugroho. Oke, di sini kita akan langsung aja ya untuk menunjukkan pertama untuk lokasi ECU pada unit Dutro Euro 4. Oke, Mas Fajar bisa dibantu untuk ditunjukkan lokasi ECU-nya. Nah, ini untuk lokasi ECU pada unit Dutro Euro 4 itu ada di belakang kabin ya, sebelah kiri. Kemudian berikutnya yaitu ada komponen DOC atau Diesel Oxidation Catalyst. Nah, untuk komponennya sendiri itu sebenarnya ada di dalam mufflernya itu sendiri ya, jadi tidak terlihat kalau dari luar. Oke, kita lanjut untuk komponen berikutnya yaitu ada EGR dan PNT. Namun untuk komponen tersebut kita harus melakukan dulu penjukitan kabin karena untuk lokasinya ada di bawah kabin. Oke, Mas Fajar bisa minta tolong untuk dijungkitkan dulu. Oke, nanti kita akan pindah aja ya. Untuk lokasinya ada di sebelah kanan kendaraan. Oke, bisa ditunjukkan Mas Fajar untuk EGR-nya di sebelah mana? Nah, itu untuk posisi EGR. Kemudian untuk PNT atau variable nozzle turbo. Jadi untuk lokasi VNT dan EGR itu berdekatan ya. Oke, mungkin sekian aja ya untuk penunjukan lokasi-lokasi komponen after treatment pada Hino Euro 4 khususnya untuk mobil Dutro. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai item-item yang sudah disebutkan oleh Pak Ramdhani barusan. Yang pertama ada DOC atau Diesel Oxidation Catalyst. DOC ini adalah komponen logam yang mengandung katalis yang dimana dapat mengurangi emisi dari gas buang itu sendiri. Yang kedua ada EGR atau Exhaust Gas Recirculation System
yang dimana ini adalah sistem untuk menurunkan kadar dari NOx atau nitrogen oksida dari si emisi gas buang tersebut. Nah, kemudian ada juga yang namanya SCR. SCR ini atau Selective Catalyst Reduction adalah komponen yang dimana dapat mengurangi kadar emisi gas buang ini 85% sampai 90%. Nah, dan biasanya SCR ini hanya ada pada jenis unit di traktor head yang dimana menggunakan mesin dengan kode mesin itu P11C. Kemudian yang terakhir ada juga yang namanya VNT atau Variable Nozzle Turbo, yang dimana turbo ini telah di-upgrade dari turbo yang sebelumnya dari tipe wastegate, yang dimana nozzle-nya sendiri ini bergerak secara variabel. Artinya dapat dibuka atau dapat terbuka mulai dari putaran awal atau putaran tinggi. Jadi mesin dapat bergerak atau mengeluarkan tenaga maksimal dari putaran rendah bahkan sampai putaran tinggi sekalipun. Adapun di unit yang baru ini, yang Euro 4 ini, ada yang namanya injection DLC atau diamond lead coating, yang dimana injektornya ini sudah mengalami perubahan menjadi yang terbaru, yaitu G4S injektor, yang dijamin bakalan lebih memperkuat lagi si mesin tersebut, tapi tetap rendah konsumsi bahan bakar. Baik Bapak, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Hino terhadap Europort. Boleh saya bacakan langsung ya Bapak? Kalau pertanyaan sih sebenarnya ada ya orang yang harus jawab nih ya. Cuman sampai jam segini kok nggak muncul-muncul, itu saya bingung. Ya. Ini nih yang saya maksud. Gimana? Mr. Hino aja. Ada acara apa ini? Jadi gini Pak, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Hino melalui sosial medianya Hino di Instagram. Iya, nanya apa? Yang nanya tentang Euro 4. Oke. Iya, jadi seperti ini Bapak pertanyaannya. Selain di sektor mesin, apa saja perubahan yang disematkan pada New Hino Euro 4? Oh gini, jadi di Hino Euro 4 yang baru ya, mulai diproduksi bulan April, itu sudah dilengkapi dengan engine-nya Common Rail yang pertama ya. Kemudian untuk mencapai emisi gas buang Euro 4 sudah dilengkapi dengan DOC, EGR, ya, dan turbonya sudah dirubah nih menjadi yang tipenya VNT, Variable Nozzle Turbo. Wah, mantap. Kita suka turbo. Terus ada yang nanya apa lagi? Ada lagi nih Pak, dari sahabat Hino. Yang kedua, apakah di Hino Euro 4 spare part-nya berbeda dengan Euro 2? Dan jika ada perbedaan tersebut, sebesar apa perbedaannya? Nah, untuk perbedaan dengan Euro 2 itu sedikit sekali. Oke. Jadi, produk Hino Euro 2 dan Euro 4 ya, itu 70% komponennya menggunakan komponen yang masih sama. Jadi perbedaannya hanya sekitar 30% aja. Jadi nggak usah khawatir. Secara umum masih sama. 30 dari penambahan komponen yang tadi. Iya, hanya di komponen yang tadi aja penunjang untuk standar Euro 4. Iya, betul. Ayo nanya lagi. Yang banyak. Kebetulan nih masih ada. Yang ketiga, apakah servis Hino Euro 4 akan sulit? Karena dikarenakan mesinnya berbeda dengan Euro 2. Apakah boleh dibantu Bapak? Oh, tentu tidak sulit. Ya, karena dengan engine yang baru yang sudah menggunakan Common Rail, itu semua penggeraknya untuk mesin mechanical electrical itu dikendalikan melalui ECU. Jadi, untuk menganalisa apakah ada kerusakan, ada yang kurang nyaman, itu tinggal datang ke dealer resmi kita, lalu akan di-scan menggunakan alat yang namanya DX-Tools. Berarti lebih canggih ya Pak? Jauh lebih canggih, sehingga analisanya lebih akurat karena menggunakan sistem dan komputer. Jadi sangat valid pengecekannya. Dari situ kita bisa tahu apa yang mesti diperbaiki, apa yang harus dirapikan kembali. Ya, jadi dengan adanya DX-Tools memudahkan untuk analisa masalah yang ada di pada suatu kendaraan. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Nggak perlu khawatir, lebih akurat. Dan tenaga mekaniknya juga setelah tersertifikasi ya Pak ya dalam tentunya. menggunakan DX-Tool tersebut ya Pak. Iya, kita memiliki teknisi senior yang sudah dilatih secara khusus
khusus untuk Iya, menggunakan untuk- aplikasi iya. tersebut dalam mendiagnosis kerusakan pada mesin Euro 4. Betul sekali apa yang Pak Aldi sampaikan. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu untuk bahan bakarnya, apakah boleh menggunakan bahan bakar solar atau biosolar? Idealnya untuk mesin yang emisi gas buangnya sudah standar Euro 4 wajib menggunakan bahan bakar ya solar yang kandungan sulfurnya di bawah 50 part per million. Ya nanti kedepannya apakah nanti pemerintah akan mengeluarkan suatu varian BBM yang baru ya atau menggunakan Pertamina Dex dulu sekarang ini ya. Oke. Tapi kalau dibilang apakah menggunakan biosolar menjadi rusak? Oh tidak. Mesin kita paham, nggak ada masalah dengan biosolar. Gitu. Adapun kalau memang menggunakan solar atau biosolar, himbauan dari kami adalah tetap rutin datang ke bengkel untuk melakukan pemeriksaan, terutama di filter oli, filter bahan bakar, atau part-part fast moving lainnya. Dan jangan lupa secara rutin menguras tangki solar. Oke, berarti masih aman, cuman harus dilakukan servis secara rutin ya. Lebih concern. Dan jangan lupa kita punya produk juga, strainer. Ada yang namanya strainer. Apa tuh strainer, Pak? Pak Aldi bantu jelaskan. Strainer jadi dia semacam filter tambahan yang dimana dia nanti akan memecah partikel-partikel sisa yang ada dalam biosolar ini, yang nantinya akan membuat bahan bakarnya tetap menjadi lebih bersih sebelum masuk ke filter-filter mesin. Bisa memperhemat bahan Bisa bakar memperhemat juga bahan ya. bakar juga, bisa memperpanjang umur dari filter si mobil itu sendiri. Yes, tepat sekali. Untuk pemasangannya juga kita lagi ada promo, bisa langsung tanya aja DM lewat Instagram, yang kepo bisa langsung, Boleh. banyak promo-promo. Mantap ya. Ada lagi yang mau Ada lagi ditanyakan? nih. Apakah ada support dari Hino untuk produk Euro 4, terutama Hino Ranger yang mana masih merupakan market leader di kalangan truk kategori? Nah, khusus untuk Hino Ranger atau Hino 500 ya, Euro 4 kita mengextend, menambah periode masa warantinya yang semula hanya 50.000 km atau 1 tahun, kita perpanjang sehingga extends menjadi 100.000 km atau 2 tahun. Wih, jadi lebih panjang ya. Sehingga customer-customer Hino semua lebih merasa nyaman, aman, dan tenang dalam operasionalnya. Tidak Mantap. perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Berarti banyak keunggulan dari Euro 4 ya. Pastinya jauh lebih baik dan jauh lebih ramah lingkungan. Mantap. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah ada program khusus untuk customer yang dimiliki Hino tapi tidak dimiliki oleh kompetitor lain? Wah, ada yang spesifik ya? Spesifik ya, ada promo khusus kan. Ya, jadi untuk loyal VIP customer Hino mendapatkan fasilitas free service planner. Ya, jadi suatu PIC, suatu orang ya yang mempersiapkan rencana servis untuk kendaraan-kendaraan customer. Kemudian ada juga free emergency weekend support. Support ya, yang dimana jika customer mengalami kendala di akhir pekan, itu teknisi kita siap ditelepon, siap di calling, langsung datang on-site ke tempat 24 jam. 24 jam. Mantap. Tanpa ada biaya Tanpa tambahan. ada biaya tambahan. Luar biasa. Luar biasa sekali ya ternyata. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau enggak biar saya yang nanya nih. Oh boleh Pak. Nah, Bu Delia udah tahu belum cabang Hino ini ada di mana aja nih untuk Arista? Wah saya belum tahu tuh Pak ada di mana Nah, aja nih. ini. Yang pertama kita punya cabang di Citerep, Kabupaten Bogor. Yang kedua kita ada punya di Cikarang. Untuk alamatnya ada di sini. Mbak harus sering-sering main ke sini nih. Boleh Buat untuk lihat saya unitnya. main ya sambil lihat unit-unitnya. Wah, Mister Ajannya kemana kok hilang? Wah, biasanya Mr. Ajen jam segini udah hilang sih, udah pulang kayak sih Mbak. Boleh deh kita aja nutup kalau gitu, karena Mr. Ajennya juga dipanggil lagi susah. Iya sih, boleh lah. Ada satu pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Wah, silakan. Bapak boleh nih sebutin dulu media sosial dari Arista Group. Oh, kalau kita ada Instagram di aristagroup.hino. Oke. Ada juga di websitenya sama. Ada juga mungkin TikToknya juga, aristagroup.hino juga. Bisa langsung di follow aja semua sosial media kita. Berarti boleh ya untuk sahabat Eno yang mempunyai pertanyaan. Boleh, bisa langsung DM Komen aja. saya. Iya. Oke. Boleh DM, boleh komen di Instagram kita, atau bisa juga di TikTok kita atau di sosial media kita yang lain. Langsung saja.
Oke, siap. Sekian talkshow untuk hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di talkshow berikutnya. Terima kasih dan Salam Hino.